Sadar nggak kalian? Perjalanan timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia seperti terbang dengan sayap Garuda yang tak kenal lelah di atas awan. Ya, makin kesini perjalanan skuad Garuda seperti ada aja dibukakan pintu rezekinya. Gangguan ombak atau badai yang sebelumnya sempat menerpa terus-menerus, kini mulai berganti menjadi berkah dari berbagai sumber. Seperti pendanaan PSSI yang kini makin meningkat. Bahkan sponsor baru dari perusahaan internasional, yaitu Garena, yang berorientasi di bidang developer dan publisher game global terkemuka, telah menjalani kesepakatan kerjasama dengan PSSI. Namun di sisi lain, negara-negara tetangga di kawasan ASEAN justru sedang tertimpa masalah. Masing-masing dari sejumlah negara besar seperti Vietnam, Thailand, dan tentu saja Malaysia sedang jatuh tertimpa tangga. Federasi mereka diterpa masalah internal yang bahkan membuat fans di sana kebingungan. Lantas, apa masalah dari negara-negara ASEAN saat Indonesia makin bergelimang berkah? Berikut adalah jawabannya. Saat ini, timnas Indonesia dalam masa-masa generasi emas yang sedang dimaksimalkan untuk terbang setinggi mungkin menembus angkasa. Misi lolos ke Piala Dunia menjadi suatu yang tak lagi mustahil di masa sekarang. Namun, untuk itu semua tentu saja tak sedikit dana yang dikeluarkan. Contohnya saja PSSI baru-baru ini mengumumkan seluruh tim kepelatihan baru yang sudah lengkap dengan DNA Belanda. Dari tim kepelatihan, tim media, kepengurusan, dan lain sebagainya, yang tentu saja tak murah gajinya. Belum lagi buat penunjang kebutuhan para pemain di round 3, PSSI sangatlah butuh pasokan dana, agar tak mengandalkan pemasukan dari pemerintah saja. Untungnya, di bawah arahan Erick Thohir, banyak perusahaan swasta yang ikut menjadi sponsor Indonesia menuju ke Piala Dunia. Dari perusahaan dalam negeri saja sebenarnya sudah banyak, layaknya PT Freeport Indonesia, Bank BRI, Indosat, Indofood, Astra Finansial, dan lain sebagainya. Namun saat ini, program yang dibangun Erick Thohir juga mulai grow up menuju pasaran internasional. Dan nyatanya, makin kesini, perusahaan kelas dunia semakin sadar akan potensi perkembangan timnas Indonesia yang menjanjikan. Ya, yang paling terkini ada dari Garena, developer dan publisher game global terkemuka, resmi berkolaborasi dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia atas nama PSSI. Kontrak kerjasama ini menghadirkan jersey timnas Indonesia sebagai bundle eksklusif di game online Free Fire pada 14 Maret. Selain itu, player juga bisa mendapatkan avatar spesial back timnas Indonesia, Rizky Ridho, mulai 20 Maret 2025 secara gratis dengan berbagai misi di dalam game. Nantinya, kolaborasi akan berjalan untuk mengajak semua player Free Fire, khususnya di Indonesia, agar mengenakan jersey kebanggaan dengan penuh semangat nasionalisme, baik di dalam maupun di luar game, sebagai bentuk dukungan bagi tim Garuda. Pengakuan dari komuniti Garena Indonesia, yaitu Wijaya Nugroho, menerangkan alasan kerjasama bahwa sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Sehingga kolaborasi dengan PSSI menjadi salah satu langkah strategis game Battle Royale tersebut untuk menghadirkan konten yang relevan dengan para pemain. Ini merupakan kali kedua PSSI menggandeng perusahaan internasional untuk mendorong perkembangan timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ada perusahaan asal Vietnam yang bergerak di bidang otomotif, khususnya mobil listrik bernama VinFast, yang juga telah resmi menjalani kerjasama sejak Februari 2025 dan sempat membuat negara tetangga iri.
banyak federasi sepak bola di ASEAN yang sedang terpuruk. Di saat PSSI sedang masa-masa prime, negara-negara tetangga justru masih pada pening mikirin masalah. Seperti Vietnam, sekarang kabarnya sedang ada kebingungan dari para fans setelah Wakil Presiden VFF, Tran Antu, mengundurkan diri dari jabatannya, yang mana hal ini mengejutkan banyak penggemar. Pasalnya, orang tersebutlah yang dianggap memiliki jasa besar bagi perkembangan sepak bola Vietnam beberapa tahun terakhir. Terlebih, Tran Antu telah berkomitmen untuk terus berinvestasi di olahraga futsal dan sepak bola wanita Vietnam. Sehingga dengan ini, para penggemar Nguyen khawatir VFF mengalami kemunduran lagi. Kemudian dari Malaysia, pihak Federasi FAM juga sedang mengalami tekanan dari para fans setelah pada tanggal 13 Maret mengumumkan pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday. Para penggemar negeri jiran dilaporkan berbondong-bondong menumpahkan rasa kecewa. Setelah FAM bersama pelatih baru Peter Klamowski, tidak ada tambahan pemain keturunan asing untuk menambah kekuatan pasukan Harimau Malaya. Namun, untuk mengurangi kekecewaan ini, pihak FAM kabarnya langsung ingin mempercepat 3 pemain naturalisasi dari liga lokal yang akan diumumkan minggu depan, di mana mereka bakal ngebut seperti yang dilakukan Indonesia agar selesai sebelum matchday berlangsung. Dan ya, sepertinya bukan pemain keturunan karena kan kemarin sudah dilarang, ya kan? Dan yang terakhir ada Federasi Sepak Bola Thailand yang sedang tersandung masalah ruwet. Setelah kemarin Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT tersandung kasus utang piutang mencapai 175 miliar rupiah. Karena ulah Presiden Asosiasi lama yaitu Somyot Ponpunwang yang mengambil keputusan sepihak untuk membatalkan kontrak hak siar televisi dengan Siam Sport pada 2016, sehingga menjadi penyebab perusahaan tersebut menuntut. Kini, Madam Pang selaku Presiden FAT ingin menyelesaikannya secara cepat. Perempuan 58 tahun itu bakal menempuh jalur hukum untuk membawa mantan Presiden Somyot Ponpunwang ke meja pengadilan agar bertanggung jawab atas keresahan yang terjadi di badan sepak bola Thailand. Alex Pastor full senyum dapat pengalaman di ASEAN. Bergabung sebagai staf pelatih timnas Indonesia bakal jadi pengalaman baru bagi Alex Pastor. Jika sebelumnya ia lebih akrab dengan atmosfer sepak bola Eropa yang secara finansial sudah sangat oke, kini ia akan merasakan langsung dinamika khas sepak bola Asia Tenggara. Salah satu yang mungkin mengejutkannya adalah rivalitas panas di kawasan ASEAN. Seperti dari negara sebelah tadi yang punya berbagai macam masalah hingga drama seperti Malaysia. Bagi Pastor, ini pasti terasa unik, sebuah warna baru yang jarang ia temui di Belanda. Namun untungnya, di tubuh timnas Indonesia sangat cerah dengan masa depan yang cemerlang. Jadi itulah berbagai macam sorotan dari timnas Indonesia yang makin berkembang di saat negara tetangga masih jungkir balik mencari perhatian dalam menyelesaikan masalah.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.